Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita akan bahas materi tentang manajemen keuangan dengan topik yaitu pasar keuangan. Jadi di sini kita akan bahas secara rinci apa saja yang ada di dalam pasar keuangan. Pastinya dalam konteks keuangan itu adalah transaksi ya, baik transaksi jual beli atau di sini transaksi pinjam minjam jika perusahaan itu atau jika seseorang melakukan usaha, kemudian dia mencari pendanaan gitu ya, mencari sumber pendanaan, itu apa saja sumber pendanaannya yang bisa dicari gitu. Alternatifnya apa saja di sini kita juga akan bahas. Jadi langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada definisi dari pasar keuangan. Pasar keuangan secara garis besar itu dimaknai yaitu bertemunya pihak yang kelebihan dana atau surplus dengan pihak yang kekurangan dana atau defisit. Jadi surplus dan defisit ini adalah istilah dalam keuangan. Kalau surplus itu adalah pihak yang kelebihan dana, jadi dia punya banyak dana gitu ya. Kemudian defisit itu adalah pihak yang kekurangan dana, yang membutuhkan dana. Jadi di pasar keuangan itu pihak defisit dan pihak surplus itu bertemu gitu ya. Orang yang kelebihan modal bertemu dengan orang yang kekurangan modal. Nah, selanjutnya di sini ada alternatif ya bagaimana soal seseorang yang sedang melakukan usaha atau perusahaan yang sedang ingin mencari pendanaan gitu ya, caranya atau prosesnya adalah yang pertama itu melalui direct transfer dan yang kedua yaitu direct transfer dan indirect transfer. Nah, direct transfer di sini yang berarti ya, ini kan direct transfer berarti kalau maknanya maksudnya adalah secara langsung ya, jadi perpindahan secara langsung. Jadi yang pertama untuk direct ini adalah di sini kita namai bisnis itu adalah perusahaan atau badan usaha. Kemudian di sini investor atau saver. Di sini disebutnya pihak yang surplus, jadi pihak pemodal, pihak yang memiliki kelebihan dana. Nah, di sini kalau direct transfer berarti mereka transaksinya itu secara langsung. Pihak yang defisit di sini berarti kalau bisnis itu atau perusahaan itu di sini disebutnya pihak defisit bertemu dengan pihak yang surplus. Di sini yaitu investor atau saver ya atau pemodal gitu. Nah, di sini tidak ada perantara apapun. Jadi mereka bertemu secara langsung pihak yang defisit dengan pihak yang surplus. Jadi misalnya di sini perusahaan itu menerbitkan sekuritas bisa berupa stok, bisa berupa saham atau berupa obligasi kepada si pemodal. Jadi dia mencari pemodal, mencari investor yang mau mendanai dengan cara menerbitkan sekuritasnya berupa saham atau obligasi. Kemudian ketika investor atau saver ini sudah setuju ingin memberikan modalnya, memberikan dananya kepada perusahaan, nah di sini baru si investor atau saver ini mentransfer dananya gitu ke perusahaan. Nah ini secara langsung tidak ada perantara atau penengahnya ya gitu. Itu kalau direct transfer. Sedangkan kalau indirect transfer di sini ada 3 pihak yang berperan. Yang pertama bisnis yaitu perusahaan atau badan usaha. Kemudian ada perantara keuangan. Di sini sebagai lembaga penengahnya, lembaga intermediasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pihak yang surplus, tadi yaitu investor atau saver atau si pemodal. Jangan lupa ya perusahaan itu adalah pihak yang defisit, mereka yang membutuhkan pendanaan. Sedangkan kalau investor atau saver itu adalah pihak yang kelebihan dana, pihak yang surplus gitu. Nah, bagaimana mereka bertemu gitu ya? Nah, di sini diperantarai oleh suatu lembaga. Lembaganya di sini bisa lembaga sekuritas gitu ya, perusahaan sekuritas. Bisa juga oleh bank.
dan lembaga intermediasi lainnya gitu. Jadi lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang surplus dengan pihak yang defisit. Nah, contohnya misal di sini kita pakai lembaga sekuritas. Berarti misal perusahaan itu memberikan atau menerbitkan sekuritas gitu ya. Di sini dia menerbitkan sekuritas tadi berupa bisa misalnya contohnya bisa saham atau obligasi kepada lembaga intermediasinya, lembaga perantara keuangannya. Kemudian di sini perantara keuangan yang akan mencari pemodal atau mencari investor gitu. Kemudian jika investor tersebut sudah setuju, mereka akan memberikan atau menyertorkan modalnya, dananya kepada si perantara keuangan, baru nanti perantara keuangan yang akan menyambungkannya lagi ke perusahaan sehingga perusahaan itu mendapatkan pendanaan. Itu contoh untuk lembaga sekuritas atau misalkan contohnya bank. Di sini perusahaan mereka mengajukan pendanaan gitu. Misalkan di sini pakai bank ya, lembaga intermediasinya mengajukan pendanaan ke bank. Kemudian pendanaannya berupa tadi ya, dia berarti ngajuin kredit si perusahaan ini karena dia butuh didanai perusahaannya. Kemudian nanti bank yang akan mencari pemodal. Nah, pemodalnya si bank itu dapat dari mana? Pemodal si bank itu dapat dari uang yang disimpan di bank. Jadi misalkan ada nasabah yang mau menyimpan uangnya, kemudian nasabah yang menabung, nasabah yang deposito di bank, nah itu uangnya akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang membutuhkan pendanaan. Jadi makanya tugasnya bank itu kan tidak hanya menyalurkan dana ya, tapi juga menghimpun. Dia menghimpun dana dari pihak-pihak yang tadi ingin menabung gitu ya, kemudian ingin menabung, ingin deposito gitu. Nah, uangnya tersebut nanti akan diputar dan dijadikan ini ya, dijadikan pendanaan untuk perusahaan-perusahaan yang mengajukan pinjaman ke bank gitu. Nah, di sini jadi posisinya perusahaan itu mengajukan pendanaan ke bank. Nah, bank itu akan menyediakan pendanaan tersebut dan uangnya itu berasal dari simpanan-simpanan nasabah yang menabung di sana, yang deposito di sana gitu kan. Nah, kemudian dengan harapan di sini kan si investor si nasabah gitu ya. Kalau di bank kan berarti nasabah ya. Dengan harapan si nasabah itu akan dapat bunga dari hasil dia menyimpan, hasil dia deposito di bank tersebut gitu. Nah, kemudian di sini berarti posisinya si penyimpan dana ini mengharapkan bunganya kan, mengharapkan bunga bank karena dia sudah menyimpan di bank. Sedangkan kalau bagi antara perantara keuangan bank ini dengan perusahaan, nah perusahaan setelah dapat pendanaan, mereka bisa beroperasi, bisa beraktivitas, yang berarti nantinya dia akan dapat keuntungan dari hasil aktivitasnya kan, dari hasil penjualannya itu. Nah, yang nantinya itu akan digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan atau membayar utang perusahaan dan juga bunga bank. Jadi setelah dia mengajukan pinjaman ke bank, bank itu menyetujui dapat dana dari bank, terus dia beraktivitas, menghasilkan produk, menjual produknya, dapat keuntungan. Nah, keuntungan tersebut digunakan untuk melunasi pinjamannya terhadap bank plus membayar bunga bank. Jadi, bank dapat bunga dari perusahaan yang minjem dana tadi. Kemudian, bank tersebut memberikan bunganya itu gitu ya bagi pihak-pihak atau nasabah-nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut gitu. Jadi ini ya itu ya kalau ada perantara keuangan seperti itu. Jadi dia memang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan adanya perantara. Nah, kemudian kita akan masuk pada jenis-jenis pasar keuangan.